Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih membahas topik mengulik berbagai insentif perpajakan bagi UMKM dan juga karyawan. Dan saat ini kami masih terhubung bersama dengan Bapak Nil Madrindo, Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Republik Indonesia. Pak Nil Madrindo, kita lanjutkan kembali Pak. Silakan Mas. Ya, terkait dengan insentif cukup banyak yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak dalam beberapa waktu terakhir, terlebih di tengah pandemi begitu. Tidak hanya 6 insentif pajak yang sudah kita bahas tadi, namun masih banyak insentif-insentif yang sudah dikeluarkan oleh Ditjen Pajak sampai sejauh ini. Seperti apa pengaruhnya terhadap dari target penerimaan pajak Pak dengan banyaknya insentif yang diberikan ataupun nanti dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini akan jauh lebih besar dari potensi kehilangan penerimaan. Baik Mas, jadi untuk jangka pendek tentunya pemberian insentif pajak ini akan menyusutkan basis pajak kita dan pada akhirnya tentunya akan mengurangi penerimaan pajak. Namun demikian, di sisi lain, tentunya pemberian insentif ini diharapkan mampu untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan daya beli masyarakat. Serta yang terpenting adalah mendukung upaya penanggulangan dampak daripada virus corona. Nah, kemudian kalau kita lihat kenyataannya, kebijakan fiskal melalui pemberian insentif di tahun 2020 terbukti cukup mampu memberikan dukungan terhadap dunia usaha dan masyarakat di dalam menahan guncangan ekonomi akibat pandemi. Hal ini bisa terlihat kalau kita lihat secara makro. Indikator perekonomian dan penerimaan pajak utamanya di kuartal 4 dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya, ini ada pembalikan atau recover. Walaupun memang belum sebaik sebelum masa pandemi. Demikian. Bagaimana dengan proyeksi Pak di 2021? Insentif tampaknya masih terus akan digulirkan oleh pemerintah dengan melakukan berbagai macam perpanjangan begitu. Kemudian proses vaksinasi masih terus berlanjut. Betul. Jadi untuk strategi yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak, oleh Kementerian Keuangan, ini menjadi satu kebijakan yang komprehensif. Jadi kami tetap akan memberikan insentif dengan tujuan agar pelaku usaha maupun masyarakat tetap memiliki likuiditas yang cukup dan juga memiliki daya beli yang pada akhirnya akan mendongkrak ekonomi secara keseluruhan. Nah, untuk hal-hal yang tadi berkurang karena adanya insentif di dalam penerimaan pajak, tentunya kami akan terus memperluas basis pajak yang saat ini memang belum terjamah dan tidak di masa pandemi ini secara relatif tidak terdampak atau bahkan menjadi the winner begitu. Jadi strategi yang akan diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini tentunya masih dengan intensifikasi dan juga ekstensifikasi, serta penguatan penggunaan basis data kami. Jadi mudah-mudahan dengan hal-hal tersebut, kami tentunya cukup yakin untuk dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan untuk di tahun 2021 ini. Baik, Pak Nil Madrindo, waktu kita cukup terbatas Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu Pak Nil Madrindo. Ya. Terima kasih ada Bapak Nil Madrindo, Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Republik Indonesia, dan tadi kita bahas mengulik berbagai insentif perpajakan bagi UMKM dan juga karyawan. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.